Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firina Khairani Hisani dengan NIM 2624081. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pemilihan teori Donald Super. Poin pertamanya yaitu konsep Super tentang keputusan karir. Teori Donald Super ini tentang keputusan karir berfokus pada proses pengembangan karir seseorang sepanjang hidupnya. Ia percaya bahwa keputusan karir bukan hanya satu momentum saja, tetapi serangkaian pilihan yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Konsep utama dalam teori Super ini yaitu satu, konsep diri. Pilihan karir seseorang yang merupakan refleksi diri dari konsep diri mereka. Seiring pertumbuhan dan pengalaman, konsep diri seseorang juga berkembang yang pada akhirnya mempengaruhi pilihan karirnya. Yang kedua itu ada tahap perkembangan karir. Pada tahap perkembangan karir ini, Super mengidentifikasi 5 tahap dalam perkembangan karir. Yang pertama, pertumbuhan masa kanak-kanak, yaitu di mana minat dan kemampuan dasar anak-anak terbentuk. Yang kedua, eksplorasi atau masa remaja. Pada masa ini, individu mulai mengeksplorasi berbagai pilihan karirnya. Yang ketiga, pembentukan atau masa dewasa muda, di mana individu pada masa ini mulai memasuki dunia kerja dan mulai membangun karirnya. Yang keempat, pemeliharaan atau masa dewasa, di mana individu mulai mempertahankan dan mengembangkan karir mereka yang sudah ditata pada saat itu. Yang terakhir, penurunan. Penurunan ini sama dengan masa tua, di mana individu mulai mengurangi aktivitas kerja dan mempersiapkan masa untuk pensiun. Konsep utama teori Super yang ketiga yaitu peran model, di mana pengaruh orang-orang di sekitar seperti orang tua, guru, dan tokoh idola sangat penting dalam membentuk konsep diri dan pilihan karir. Yang keempat, pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja ini baik pengalaman formal maupun informal memberikan kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan mendapatkan pengalaman yang membantu dalam pengambilan keputusan karir. Teori Super ini menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi, eksplorasi, dan fleksibilitas dalam memilih dan mengembangkan karir. Ia juga menyoroti bahwa keputusan karir bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman yang dimiliki oleh individu. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan karir menurut Super. Teori Donald Super mengidentifikasi 5 tahap perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan atau masa kanak-kanak, di mana pada masa ini anak-anak mulai mempunyai minat dan kemampuan dasarnya terbentuk. Anak-anak mulai mengeksplorasi berbagai peran dan aktivitas, membentuk konsep diri awal, dan membangun serta mengembangkan minat terhadap berbagai bidang. Yang kedua itu eksplorasi atau masa remaja, di mana individu mulai mengeksplorasi berbagai pilihan karir. Mereka mulai mencari informasi, mencoba berbagai pengalaman, dan mempertimbangkan nilai-nilai serta minat mereka dalam memilih karir. Yang ketiga itu pembentukan. Dalam pembentukan ini atau yang disebut dengan masa dewasa muda, di mana individu mulai memasuki dunia kerja dan membangun karirnya. Mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, serta mengembangkan keterampilan dan membangun pengalaman kerja. Yang keempat itu pemeliharaan atau masa dewasa, di mana individu berusaha mempertahankan dan mengembangkan karir mereka. Mereka fokus pada peningkatan kinerja, pembangunan profesional, dan pencapaian tujuan karir yang mereka miliki. Yang kelima itu penurunan atau masa tua, di mana individu sudah mulai mengurangi aktivitas kerja dan mempersiapkan diri untuk masa pensiun. Mereka mulai mempertimbangkan penurunan jam kerja, transisi ke peran yang berbeda, atau pensiun diri. Teori Super ini menekankan bahwa perkembangan karir adalah proses yang berlanjut dan tidak linear. Seseorang dapat bergerak maju mundur di antara tahapan ini dan mungkin mengalami beberapa tahap secara bersama.
Penting untuk diingat bahwa perkembangan karir dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tugas perkembangan vokasional dari Super. Teori Donald Super ini mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan vokasional yang muncul di setiap tahap perkembangan karir. Tugas-tugas ini merupakan tantangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kematangan vokasional. Berikut beberapa contoh tugas perkembangan vokasional menurut Super. Pertama, itu pada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini, pengembangan minat dan kemampuan dasar, anak-anak mulai mengeksplorasi berbagai peran aktif, mengembangkan minat, dan mengembangkan kemampuan dasar yang mereka miliki. Yang kedua itu pembentukan konsep diri. Anak-anak mulai memahami siapa mereka dan apa yang mereka sukai. Yang ketiga, mempelajari tentang dunia kerja. Anak-anak mulai mendapatkan pemahaman dasar tentang berbagai jenis pekerjaan dan profesi. Yang kedua itu tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, berbagai pilihan karir remaja mulai mencari informasi tentang berbagai pilihan karir, mencoba berbagai pengalaman, dan mempertimbangkan nilai-nilai serta minat mereka. Yang kedua itu membuat keputusan pendidikan, di mana remaja membuat keputusan tentang pendidikan yang akan mereka ikuti untuk mendukung pilihan karir yang mereka miliki. Yang ketiga itu membangun hubungan dengan orang dewasa yang sudah bekerja, di mana remaja mulai berinteraksi dengan orang dewasa yang bekerja di berbagai bidang untuk mendapatkan wawasan dan inspirasi. Yang ketiga itu tahap pembentukan, di mana pada tahap pembentukan ini mulai memasuki dunia kerja. Dewasa mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan dan pengalaman kerja, di mana dewasa muda lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan dengan pilihan karir mereka. Yang ketiga itu membangun jaringan profesional, di mana pada dewasa muda ini membangun hubungan dengan kolega dan mentor di bidang mereka masing-masing. Yang keempat itu masuk kepada tahap pemeliharaan, di mana pada tahap pemeliharaan ini meningkatkan kinerja dan membangun profesionalitas, di mana individu dewasa fokus pada peningkatan kerja, pengembangan profesional, dan pencapaian tujuan karirnya. Yang kedua itu menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerja, di mana individu dewasa harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren industri, dan tuntutan pasar kerja. Yang ketiga itu mencari peluang baru, di mana individu dewasa mungkin mencari peluang baru untuk mengembangkan karir atau melakukan perubahan peran. Yang terakhir itu tahap penurunan, di mana pada tahap penurunan ini menyiapkan masa pensiun. Individu tua mulai mempersiapkan masa pensiun, termasuk merencanakan keuangan, mengatur waktu luang, dan mencari aktivitas yang bermanfaat. Yang kedua itu menyesuaikan diri dengan perubahan peran, di mana individu tua ini mungkin mengalami perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Jadi mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan peran yang saat ini dia miliki. Yang terakhir itu menemukan makna dan tujuan baru, di mana pada masa tua ini mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka setelah pensiun, di mana para individu yang sudah tua ini mencari dan menemukan tujuan baru setelah ia bekerja. Dan tugas-tugas perkembangan vokasional ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman seseorang tersebut. Penting untuk diingat bahwa perkembangan karir adalah proses yang unik bagi setiap individu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pola karir untuk laki-laki dan pola karir untuk perempuan. Pola karir antara laki-laki dan perempuan tentunya berbeda, terutama karena perbedaan peran sosial dan kultural yang mempengaruhi pilihan serta berkesinambungan karir. Pola karir untuk laki-laki biasanya menunjukkan pola karir yang linear, yaitu melewati semua tahapan karir dari eksplorasi sampai pemeliharaan secara berkesinambungan. Hal ini didorong untuk karena laki-laki sosial lebih didorong untuk menjadi pencari nafkah utama sehingga lebih stabil dalam mengikuti jalur karir.
Yang kedua yaitu pola karir untuk perempuan. Perempuan cenderung lebih bervariasi dan tidak selalu linear karena dipengaruhi oleh peran ganda. Misalnya, perempuan itu berperan sebagai ibu dan istri. Maka dari itu perempuan dapat mengalami yang pertama yaitu stable hemking pattern, yaitu berhenti kerja untuk mengurus rumah tangga secara permanen. Yang kedua yaitu double track pattern, menjalankan karir dan peran rumah tangga secara bersamaan. Yang ketiga yaitu interrupted pattern, yaitu karir terputus karena peran keluarga lalu melanjutkannya kembali. Yang terakhir yaitu unstable pattern, sering berpindah pekerjaan dan tidak stabil. Maka dari itu pentingnya pemahaman tentang konsep gender dalam konseling karir, karena pengalaman hidup dan peran sosial akan mempengaruhi pilihan dan pola perkembangan hidup karir seseorang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang implikasi teori super dalam konseling. Teori ini menekankan bahwa pemilihan karir itu adalah proses seumur hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan konsep diri. Dalam konseling, hal ini berarti yang pertama, konselor harus menyesuaikan pendekatan berdasarkan tahap perkembangan karir individu. Yang kedua, harus mempertimbangkan peran kehidupan sesuai dengan seperti pelajar, pekerja, orang tua, dan lain-lainnya. Selanjutnya, membantu klien membentuk dan memahami konsep diri mereka serta mengevaluasi pilihan karir secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu konseling karir harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi hidup individu. Maka dari itu diperlukan layanan konseling sepanjang rentang kehidupan.